Suatu ketika tempatnya di hari Arafah, dikala Abdul Qadir masih berusia remaja, ia hendak membajak ladangnya dengan seekor lembu. Namun tiba-tiba saja terjadi keanehan. Binatang tersebut menoleh dan menatapnya, kemudian berbicara seperti manusia. "Hai Abdul Qadir, engkau tidak dijadikan untuk ini dan tidak diperintah mengerjakannya." Pemuda itu sangat terkejut mendapat teguran dari seekor lembu yang sebelumnya tidak dapat berbicara di dalam bahasa manusia. Kedengarannya memang aneh, tapi begitulah kenyataan yang terjadi. Allah Maha berkehendak. Abdul Qadir sadar dan ia segera meninggalkan tempat itu untuk pulang. Dan setibanya di rumah langsung naik ke atas sutuh atau loteng. Dan dari atas sana ia dapat melihat banyak orang yang pergi ke padang Arafah untuk melakukan wukuf. Hati pemuda itu jadi tergugah. Ia pun bergegas menemui sang ibu untuk menyampaikan isi hatinya. "Ibu, serahkanlah aku kepada Allah dan izinkanlah aku pergi ke Baghdad untuk belajar serta berziarah kepada orang-orang soleh." "Wahai anakku, kenapa engkau tiba-tiba saja berkata seperti itu?" tanya ibu tua itu. Setelah Abdul Qadir menceritakan peristiwa aneh yang baru saja dialami, maka sang ibu sadar bahwa anaknya akan memperoleh derajat mulia sebagaimana para aulia, kekasih Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sang ibu menangis karena terharu. Kemudian ia mengambil harta warisan almarhum ayah Abdul Qadir. Warisan tersebut berupa uang sejumlah 80 dinar. Selanjutnya dibagi dua, yakni 40 dinar untuk Abdul Qadir dan 40 dinar yang lain untuk saudaranya. Ibu Fatimah segera membuatkan sebuah saku untuk tempat menyimpan uang di bawah ketiak baju yang akan dipakai oleh putranya. Seusai menyiapkan segala keperluannya, sang ibu menghampiri Abdul Qadir untuk memberi restu dan menyampaikan beberapa pesan yang bernilai mutiara, yakni harus berkata benar dan berlaku jujur dalam segala hal. Dengan sikap yang penuh adab, tata krama, Abdul Qadir mengucapkan selamat tinggal kepada ibunda tercinta. "Pergilah wahai anakku, kini engkau telah aku titipkan kepada Allah dan mungkin wajahmu tidak akan dapat lagi kulihat hingga datang hari kiamat." Itulah ucapan Fatimah yang mengiringi kepergian buah hatinya dengan linangan air mata. Abdul Qadir pergi ke Baghdad mengikuti rombongan kafilah. Mereka melalui padang pasir yang teramat luas. Di dalam perjalanannya, ketika meninggalkan wilayah Hamdan, tiba-tiba muncul segerombolan penjahat berkuda. Mereka mengepung dan merampas semua barang dagangan milik kafilah itu dengan paksa. Seorang di antara mereka menghampiri Abdul Qadir yang berpenampilan seperti orang miskin, kemudian berkata, "Hai orang fakir, engkau mempunyai apa?" "Aku membawa uang 40 dinar, jawabnya. "Mana?" tanya penjahat itu. "Dijahit dalam saku dan berada di bawah ketiakku." Penjahat itu menganggap Abdul Qadir berbohong dan tidak memiliki apa-apa, sehingga ia tidak diperhatikan dan pemuda itu ditinggalkan begitu saja. Namun sesaat kemudian datang lagi yang lain dan menghuluskan pedang yang berkilat tajam, kemudian mengajukan pertanyaan yang serupa. Abdul Qadir tetap menjawab sejujurnya seperti semula. Tetapi penjahat itu pun tidak percaya dan berlalu untuk menemui pemimpinnya. Tampaknya sesuatu yang dibicarakan di antara mereka, sehingga pada akhirnya pemuda itu dibawa ke suatu tempat perbukitan. Di sana Abdul Qadir melihat para penjahat tersebut sedang membagi harta rampasan. Kemudian ia dihadapkan kepada pemimpin mereka. "Kau membawa apa?" tanya sang pemimpin.
Aku hanya membawa uang sejumlah 40 dinar, jawab Abdul Qadir. Mana uang itu? Di dalam saku dan dijahit di bawah ketiakku. Orang itu segera menggeladah dan benarlah ia menemukan uang sejumlah 40 dinar. Mereka sangat kagum akan kejujuran Abdul Qadir, karena pada umumnya semua orang pasti menyembunyikan bahkan berbohong agar harta miliknya selamat. Kenapa engkau berkata jujur? Tanya penjahat. Karena ibu berwasiat agar aku berkata benar dan jujur, dan aku tidak akan mengingkari janjiku kepada beliau. Jawaban Abdul Qadir yang tulus itu membuat pemimpin penjahat tertegun, dan tiba-tiba saja ia menangis. Kemudian berkata, engkau tidak mengingkari janji pada ibumu, sedangkan kami telah bertahun-tahun berbuat salah serta melanggar larangan Allah. Maka mulai saat ini juga aku bertaubat kepada Allah. Ikrar sang pemimpin. Kau adalah pemimpin kami dalam perampokan, maka engkau juga pemimpin kami dalam bertaubat, seru anak buahnya dengan serempak. Kemudian semua barang rampasan itu dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, sambil meminta maaf. Mereka itulah orang-orang yang pertama kali bertaubat di hadapan Abdul Qadir Al-Jailani yang masih muda.